Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septi Yulianingrum, bisa dipanggil Dini. NIM saya 221F10031. Saya dari Prodi PLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak disabilitas netra. Apa sih yang sering disebut dengan tunanetra? Apa sih tunanetra itu? Nah, tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu tuna yang berarti rugi dan netra yang artinya mata. Dalam bahasa Jawa, tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi, tunanetra itu adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Nah, ada juga nih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI. Tunanetra itu adalah kerusakan pada mata. Ada juga yang menurut para ahli, yaitu tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, secara ringan, sedang, dan maupun berat. Dan dalam proses belajar, anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus atau pendidikan khusus sehingga dalam proses belajar bergantung pada pendengarannya. Nah, itu definisinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi anak tunanetra. Identifikasi tunanetra itu dilihat secara anatomis fisiologis yang menyangkut struktur anatomi dan fungsi mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Nah, identifikasi tunanetra secara anatomis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari medis. Ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Yang kedua, estetis dan optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan anatomi fisiologis ini, sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan dimodifikasi alat bantu visual. Nah, ada juga karakteristik anak tunanetra itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, karakteristik fisik ialah kekurangan penglihatan dari lahir akan memiliki dampak yang mengganggu motoriknya. Karakteristik psikis yang kedua, yaitu seseorang dengan albino yang sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim. Ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi kaku,
pribadi yang kaku, dan tingkah lakunya ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas. Dan sering juga ditemukan perilaku yang bensem. Nah, klasifikasi anak tunanetra dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan yang khusus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kelompok yang memiliki penglihatan rendah dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Jadi kemampuan lantang pandangnya rendah dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang keempat, kelompok yang termasuk buta total. Kriteria yang keempat ini kelompok yang termasuk buta total, yaitu yang tidak bisa melihat atau tidak mempunyai pengalaman-pengalaman tentang cahaya. Nah, kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kemampuan melihat, yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga, kemampuan melihat, ketajaman penglihatan, yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, buta total. Buta total yaitu mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang, dan tidak mempunyai pengalaman tentang cahaya. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan, yaitu mereka masih bisa melihat antara gelap dan cerah atau terang. Yang ketiga, kurangnya penglihatan atau low vision. Bisa disebut juga dengan low vision, yaitu mereka hanya bisa membedakan gelap dan terang, dan dapat mengetahui perubahan cahaya, dan dapat menentukan juga arah sumber cahaya tersebut dari mana. Dan penglihatannya juga bercak atau pengamatan pada objek-objek yang ada di bagian tertentu yang tidak bisa terlihat. Kemampuan terhadap persepsi cahaya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama null light perception, atau bisa disebut juga dengan tidak ada persepsi cahaya. Yang kedua, light perception, atau juga disebut dengan memiliki persepsi cahaya, yaitu seperti mereka masih bisa melihat bentuk tapi tidak bisa membedakan. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya, yaitu mereka dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari. Ada juga nih yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatannya. Nah, kemampuan melihat ketajaman penglihatannya ini dibagi
dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tingkat ketajaman 20 per 20 feet sampai 20 per 50 feet, atau bisa juga disebut 6 per 6 meter pada tingkat ketajaman ini masih tergolong tunanetra yang ringan. Yang kedua, tingkat ketajaman 20 per 70 feet atau 6 per 20 meter sampai 6 per 60 meter. Nah, pada tingkat ketajaman ini disebut dengan low vision. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat menggunakan alat bantu. Nah, yang ketiga ini tingkat ketajaman 20 per 200 feet atau 6 per 60 meter atau lebih. Nah, jadi ini termasuk yang paling berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari dari jumlah jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat jari tangan dari instruktur atau petunjuk orangnya. Yang keempat, tingkat ketajaman 0 atau buta total. Tingkat yang ini memiliki rangsangan cahaya, tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan terang. Itu untuk yang buta total dengan tingkat ketajaman 0. Yang keempat yaitu saat terjadinya ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketunanetraan sejak dalam kandungan atau prenatal. Prenatal, hal ini terjadi pada ibu hamil yang menderita penyakit, contohnya HIV, cacar, keracunan makanan, dan keracunan obat-obatan pada saat mengandung. Nah, yang kedua, tunanetra pada saat kelahiran atau bisa juga disebut dengan natal. Ada kesalahan tunanetra pada saat kelahiran ini yaitu adanya kesalahan pada saat kelahiran. Misalnya seperti bayi yang sungsang, kekurangan oksigen pada bayi. Itu. Yang ketiga yaitu tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Nah, postnatal ini bisa terjadi ketika bayi adanya benturan listrik, suhu, sinar, dan juga penyakit yang membentur pada bayi, atau bisa juga sampai dewasa. Menurut ilmiahnya, ketunanetraan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Menurut Heitermann-Sun dan kawan-kawan, ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama gen atau genetik. Genetik ini adalah faktor keturunan, antara lain retinitis pigmentosa, yaitu penyakit keturunan. Jadi penyakit ini sedikit demi sedikit akan mengalami memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama yaitu suka melihat pada malam hari, kemudian
diikuti dengan hilangnya fungsi penglihatan dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal atau bisa melihat sedikit. Yang kedua yaitu perkawinan sedarah. Nah, secara medis, pernikahan sedarah ini bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama pada anak tunanetra. Nah, perkawinan sedarah ini bisa disebut dengan perkawinan incest. Perkawinan incest itu perkawinan seperti adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek, sepupu, dan bisa mengakibatkan atau menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan yaitu tunanetra ini. Nah, yang ketiga itu ada infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi karena virus leptospirosis. Virus tersebut berasal dari air kencing tikus atau terkena virus rubella atau campak. Maka dari itu, ibu hamil benar-benar harus menjaga kebersihan. Yang keempat, ada gangguan genetik. Dapat terjadi karena adanya kromosom. Ada 2 faktor kelompok yang beresiko tinggi pada usia kehamilan, yang terlalu muda dan terlalu tua. Untuk yang terlalu muda yaitu usia masih belasan tahun belum cukup untuk berumah tangga, dan besar kemungkinan ketika hamil akan mengalami stres dan depresi. Yang kedua yaitu untuk yang terlalu tua, yaitu wanita yang berusia 40 tahun ke atas, kemungkinan ini kondisi tubuhnya mulai melemah secara teori. Yang kelima, ada keracunan saat hamil. Keracunan saat hamil ini diakibatkan karena janin yang kekurangan vitamin atau bahkan bisa juga kelebihan atau kebanyakan vitamin. Nah, wanita hamil itu tidak mau makan dan itu berdampak kurang baik pada janin. Bisa juga kelebihan vitamin, zat besi, misalnya dari hewan laut, seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain-lain. Nah, yang keenam ini ada penyakit TBC. Penyakit TBC ini diakibatkan dari lingkungan yang kotor. Jika penyakit ini diderita oleh ibu hamil dan sembuh, dia harus mendapatkan perawatan yang secara khusus dengan cara mengkonsumsi obat secara kontinu dan berkesinambungan minimal selama 6 bulan dan terus-menerus. Hal ini bisa berdampak pada perkembangan bayi. Yang ketujuh yaitu infeksi karena penyakit kotor atau juga disebut dengan penyakit kelamin. Penyakit kelamin ini bisa terjangkit pada ibu hamil dan dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemak dan mudah banget untuk terkena penyakit lainnya. Hal ini membahayakan seseorang, ibu hamil, dan janinnya. Yang kedelapan yaitu virus toksoplasma. Virus ini berasal dari virus binatang, seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering. Kemudian tertutup angin dan terhirup oleh ibu hamil. Secara terus-menerus, virus ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bahkan bisa mengalami kebutaan atau autis berat.
Yang kesembilan yaitu faktor rhesus atau RH, anoksida prenatal. Bisa disebut juga seperti itu. Anoksida prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Jika ibu terjangkit virus ini, bisa mengakibatkan janin akan terganggu perkembangannya dan kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhan otak janin akan terganggu. Yang ke-10 yaitu pengalaman traumatik diakibatkan karena tegangnya pada saat kehamilan. Sebelum misalnya sindrom baby blues dan depresi yang pernah dialami akibat kelahiran bayi, juga trauma akibat benturan pada saat mengandung atau pada kandungan saat kehamilan. Yang ke-11, penggunaan sinar X radiasi yang berlebihan dari USG. Nah, jika berlebihan akan berdampak pada kelainan janin. Misalnya, terkena sinar X dari alat-alat pabrik itu juga bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi. Natal atau masa kelahiran prenatal, yaitu saat kelahiran waktu terjadinya kelainan saat proses kelahiran atau setelah kelahiran. Misalnya, kelahiran yang sulit. Dalam masa saat kelahiran, pertolongan yang salah saat kelahiran, yaitu kelahiran dokter yang baru, itu juga bisa mengakibatkan kelainan pada bayi yang dilahirkan. Dan persalinan yang tidak spontan itu juga berpengaruh. Kelainan prematur dan kelahiran sebelum waktunya kurang dari 9 bulan. Secara teori, kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. Yang pertama, terjadi pada proses persalinan itu terjadi benturan benda keras yang bisa mengakibatkan bayi itu mengalami kecelakaan atau kecacatan. Yang kedua, jika ibu mengalami penyakit gonore atau penyakit sifilis, penyakit kelamin atau penyakit kelamin ya, akibat hubungan seks bebas, jadi si bayi bisa tertular akibat penyakit itu dan saat bayi lahir bisa mengalami sakit yang berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga, luka yang dialami ibu akibat rubella atau cacar air juga bisa mengakibatkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat. Pada janin itu tidak berkembang, kelahirannya sungsang. Ini di mana kondisi bayi yang keluar adalah kakinya dulu, atau bokong si bayi terlebih dahulu. Yang keempat, bayi prematur, yaitu bayi yang lahir lebih dari biasanya. Normalnya kan 9 bulan. Nah, biasanya ada bayi prematur yang masih 8 bulan, bahkan ada yang 5 bulan, jadi harus diinkubator. Tekanan udara di dalam inkubator pun berbeda dengan tekanan udara yang di luar. Nah, ini juga akan berdampak pada gaya penglihatan bayi dan bisa mengarah pada kebutaan bayi yang biasanya dilahirkan kurang dari 40 minggu ini kurang sempurna, terutama pada perkembangan otak. Yang kelima, bayi postmatur, yaitu kondisi di mana sang bayi
terlalu lama di kandungan. Biasanya terjadi 10 bulan atau lebih. Nah, hal ini bisa menyebabkan bayi mengalami kelainan. Hal ini terjadi karena cairan ketuban itu pecah yang berdampak pada bayi. Yang keenam, kekurangan oksigen, yaitu bayi yang saat baru lahir itu tidak langsung mendapatkan oksigen. Karena terendam air ketuban, cairan kandungan itu masuk ke dalam paru-paru dan menutupi jalan pernafasan bayi. Akibatnya, proses kelahiran yang tidak semua sehingga kepala bayi terlalu lama di dalam kandungan, sedangkan badan bayi sudah berada di luar, sehingga bayi itu menjadi tercekik dan bayi akan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama. Biasanya saat proses kelahiran ini membutuhkan alat-alat medis dengan alat bantu meskipun tidak seluruhnya hanya sebatas teori. Yang ketujuh yaitu tulang ibu yang tidak proporsional. Disproporsi sefalopelvik. Ibu yang memiliki tulang pinggul dapat menyebabkan kepala bayinya tertekan saat proses kelahiran. Nah, hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengalami tindakan untuk operasi sesar, postnatal atau masa kelahiran kelainan setelah anak dilahirkan. Anak dalam masa pertumbuhan dari balita sampai 18 tahun masih bisa terjadi kelainan, misalnya dikarenakan kecelakaan, keracunan, tumor otak, dan kejang. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi dari tuberkulosis atau TBC, virus meningitis encephalitis, diabetes mellitus, dan penyakit panas tinggi yang mengakibatkan kejang-kejang radang telinga, otitis media, atau saat kelahiran Sanjani ketumpahan air ketuban. Ini masuk ke telinga. Nah, biasanya ditandai dengan bau yang tidak sedap di telinga bayi. Jika dibiarkan, bisa terjadi radang telinga panas tinggi, kejang-kejang, staph, dan malaria. Yang kedua, kekurangan zat makanan dan gizi-gizi dan nutrisi sangat diperlukan oleh seorang ibu dan bayi. Karena untuk pertumbuhan kesempurnaan otak dan organ-organ penting lainnya. Nah, yang ketiga, kecelakaan bayi yang dilahirkan dengan keadaan normal masih bisa mengalami kelainan dalam diri bayi tersebut atau dari dalam bayi tersebut. Misalkan, kecelakaan mengenai organ mata dan trauma kecelakaan itu, misal jatuh dari ketinggian mengenai organ mata. Kemudian mengenai zat kimia dan aliran listrik. Yang keempat itu keracunan bisa memasuki tubuh bayi dan bisa berdampak pada daya tahan tubuh bayi atau melemah karena permanen dan juga bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa, makanan yang busuk, atau makanan yang mengandung psikoaktif. Akhirnya racun itu akan menyebar dalam darah yang bisa dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Mengalami kelainan pada mata karena penyakit. Ada 3 macam, yaitu yang pertama katarak. Katarak ini yaitu yang menyebabkan lensa mata menjadi berawan, sehingga
penglihatan tampak keruh pada awalnya, pengidap katarak biasanya kesulitan melihat di malam hari dan peka terhadap cahaya dan tidak bisa membedakan warna dengan jelas. Yang kedua, glaukoma. Karena bertambahnya cairan dalam bola mata, tekanan bola mata meningkat, seolah-olah bola mata itu keluar. Yang ketiga, yaitu retinopatia prematurity. Dialami oleh bayi prematur, dia yang memiliki potensi penglihatannya yang kurang, bisa menimbulkan kerusakan pada selaput jala, retina, dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu juga disebut dengan buta bawaan. Sedangkan penurunan penglihatan terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta. Didapat trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan anatomis dan fisiologis. Ini akan berdampak atau berakibat pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatannya. Penyakit yang mengakibatkan kelainan pada mata yaitu diabetes mellitus, hipertensi, oftalmopati, endokrin, infeksi sistemik, radang konjungtif, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A. Diabetes mellitus, penyakit yang sangat berbahaya, biasanya disebabkan oleh pola hidup. Hipertensi, mengakibatkan penyempitan pembuluh darah pada otak. Ophthalmopati, menyebabkan kelainan pada mata, mengakibatkan kekurangan bahkan kelebihan sirkulasi udara tubuh. Ada juga infeksi sistematik, yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh virus, bibit penyakit atau serangga jamur yang menyerang selaput mata. Radang konjungtif, yaitu infeksi karena penyakit TBC. Genetik keturunan dan kekurangan vitamin A akan mengakibatkan kekeringan kornea sehingga genetik keturunan dan kekurangan vitamin A. Ini juga akan mengakibatkan kekeringan pada kornea mata. Nah, itulah penjelasan tunanetra menurut rangkuman saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan saat mengucap kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.